Tiga. A. Tes 1, 2, 3. 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 Bagaimana? Tes. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah kedengeran nggak ya nih suara saya? Dengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih, Fit. Baik. Udah jam 1 ya. Baik, karena sudah pukul 1, kita langsung mulai saja acara kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baru hadir, baru 2 orang ya. Pada kemana ya ini? Padahal hari ini meskipun agak mendung, nggak tahu ya, kok di tempat saya ini tadi hujan sedikit. Dan tempat yang lain, ya meskipun hujan tidak menurunkan semangat kita untuk belajar hari ini ya. Baik, silahkan absensi bisa diisi di halaman akademik. Silahkan kalian masing-masing untuk mengisinya. Waktu yang saya berikan untuk mengisi absensi tidak panjang. Silakan kalian mengisinya absensi di sana ya. Baik, saya sampaikan lagi bahwa kuliah ini direkam mulai dari kehadiran, meskipun ada kehadiran di akademik, saya juga akan melihat absensi Anda ya, presensi Anda di data logger. Baik, yang sudah hadir adalah Azwar, ya, kemudian Fikri, dan Yunita, serta Fitri sebagai asisten saya. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Ya, Fikri? Sehat, Pak. Sehat ya, baik. Yunita juga sehat ya? Yunita kemana? Ani? Selamat bergabung. Maaf Pak, ini absennya di mana ya Pak ya? Absensinya di akademik. .itb.ac.id. Sudah bisa ya? Baik, Yunita silahkan dinyalakan kameranya, bila memungkinkan. Baik, kuliah ini untuk anak S3 ya. Saya kira anak S3 harusnya lebih rajin dibanding anak S1 dan S2. Seharusnya kalian bisa lebih awal lagi datangnya dan bersiap-siap untuk menerima pelajarannya. Apalagi S3 itu kuliahnya sedikit. Meskipun kuliah ini adalah kuliah pilihan, saya berharap kalian bisa hadir tepat waktu dan bisa lebih awal lagi ya untuk menunjukkan keseriusan Anda mengambil kuliah ini. Baik, Yunita nggak bisa ya di ini ya. Bisa dinyalakan ya screen-nya, videonya. Yunita hadir tapi nggak ada suaranya.
Tidak ada ini. Baik, saya share saja screen saya. Apakah sudah terlihat semua? Sudah ya? Ya, baik. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu jenis-jenis publikasi, ya. Kemudian juga termasuk website, ya, server pengindeks, jurnal, serta publikasi seperti Scopus, Web of Science, dan lain sebagainya. Kemudian juga saya telah memberitahukan, ya, mengajarkan ke kalian bagaimana caranya yang secara efisien untuk mendapatkan literatur yang berkualitas, ya, bacaan yang berkualitas, tulisan atau publikasi yang berkualitas. Salah satunya adalah melihat jumlah citasinya. Apabila citasinya banyak, artinya paper itu worth it. Ya, tentu tidak semua paper bisa kita baca karena sangat banyak dan waktu kita terbatas. Oleh karena itu, kita harus mencarinya dengan indeks keyword, ya, indeks kata-kata kunci yang benar dan tepat. Dan setelah itu kita sortir atau kita urutkan berdasarkan misalnya jumlah citasi, ya, dari citasi yang paling banyak gitu ya disitasi oleh orang lain, sehingga mungkin, ya, baru mungkin ini ya, mungkin kemungkinan besar yang diurutkan itulah yang bisa kita baca, ya. Namun tetap kita harus seleksi lagi, dimulai dari judul, kemudian abstrak, ya, dan siapa yang menulis di jurnal mana, gitu. Kemudian kita juga sudah belajar, kalau melihat dia dari jurnal sesuatu, yang dari jurnalnya, maka kita harus memilih jurnal yang memang sudah baik, ya, ditunjukkan dengan nilai impact factor. Apa itu nilai impact factor? Impact factor adalah seberapa banyak publikasi-publikasi, artikel-artikel yang publish di jurnal tersebut dapat atau disitasi oleh orang lain, ya, dalam kurun waktu tertentu, biasanya 2 tahun. Meskipun di sini ada pro dan kontra, ya. Kemudian juga saya sudah menjelaskan Anda membuat semacam alert gitu, ya, entah dari Scopus atau dari Google Scholar atau dari tempat yang lain ke email Anda dengan berbagai macam variasi, ya. Ada yang indeksnya, key-nya, ya, keywords-nya, ada juga mungkin grup, ya, grup penelitian atau jurnal tertentu, atau mungkin hanya yang baru terkait dengan suatu topik penelitian. Kemudian yang kemarin saya lupa membahas atau waktunya nggak cukup, yaitu mengenai H-index. Ada yang sudah tahu mengenai H-index? H-index, jadi ketika kita mau melihat apakah, ya, ini H-index biasanya melekat pada, ya, merupakan sebuah penilaian yang melekat kepada peneliti, ya, atau autor. Namun ada juga yang melekat pada jurnal. Jurnal ada H-index-nya, termasuk juga autor atau peneliti itu ada H-index. H-index ini sebuah apa namanya, ya, ukuran gitu, ya. Kalau misalnya mungkin Fitri bisa mengeluarkan Scopus misalnya, sharing. Jadi H-index itu sebuah ukuran dari, bisa dia itu ukuran penelitinya maupun tulisannya, ya, tulisan sebuah makalah atau
bukan tulisan sebuah makalah, atau jurnal ya, jurnal yang melihat dari banyaknya yang disitasi. Ya. Perbedaannya dengan impact factor itu apa? Ini sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya kita mulai dari, kalau di Scopus melihatnya autor misalnya, autornya misalnya Fitri Ajalfit, ya biar mudah. Jadi Fitri ini punya artikel, ya sudah punya artikel publikasi di Scopus. Nah di sini ada yang namanya H-index. Coba dicari. Baik. Nah, di sini di atas itu ada tulisan ya. Jadi ada kolom autor, kolom dokumen, H-index, afiliasi, dan seterusnya. Autor ini nama tentunya. Dokumen ini jumlah artikel yang tercatat di Scopus. Ya, jumlahnya 10. Kemudian H-index ini adalah yang ingin kita jelaskan. Di situ ada information. Kalau misalnya kita taruh kursornya di information, di situ tertulis ya, author matrix. Ya. Jadi yang namanya H-index itu merupakan metrik, tapi di sini bukan penjelasannya ya. Oke, artinya apa ya? Coba kita, di situ bukan penjelasannya, coba kita klik ya dari ya dokumen boleh ya. Jadi H-index itu ya, kalau kita misalnya dari daftar itu kita urutkan berdasarkan jumlah citasi. Kalau Fitri ya misalnya ini mempunyai H-index 7, artinya ada 7 publikasi yang disitasi minimal 7 kali. Jadi kalau kita lihat urutan ke-7 dari jumlah publikasi setelah diurutkan berdasarkan jumlah citasi, maka yang ke-7 itu, nah ini saya katakan, di sini dilihat ya bahwa yang paling kanan itu adalah jumlah disitasinya. Ya. Jumlah disitasinya ada 8. Berarti di atas 7 ya. Maka H-index dari Fitri ini 7. Ya. Kalau urutan ke-8, ada paper ke-8, itu baru disitasi 3 kali. Supaya H-index-nya Fitri 8, maka paper ke-8 ini harus disitasi sebanyak 8 kali. Ya, gitu ya. Paham ya? Itu namanya H-index. Nah, ini juga sebetulnya banyak yang tidak setuju dengan penilaian seperti ini. Tapi ini pada umumnya diambil oleh ya masyarakat peneliti secara umum. Jadi H-index adalah jumlahnya publikasi yang disitasi sebanyak sedikitnya senilai H-index-nya itu. Itu yang namanya H-index. Mengapa ini saya sampaikan di sini? Kadangkala kita misalnya mencari jurnal berdasarkan, kita masukkan aja graphenquantum.dot. Kita search graphenquantum.dot. Ya. Kita search di umum ya dokumen graphenquantum.dot. Nanti di sana banyak hasil papernya, paper listnya. Dan di sebelah kiri itu ya, kita lihat ada grup nama-nama orang. Coba kiri bawah. Baik, di sini ada namanya Hasanzadeh. Ya, Hasanzadeh ini yang paling banyak papernya terkait dengan graphenquantum.dot. Baik, nah kita bisa lihat Hasanzadeh itu kalau kita klik, kita bisa lihat kualitasnya. Ya, jadi kita bisa melihat kualitas dari peneliti dari H-index-nya. Meskipun ini kontroversial ya, ada yang tidak setuju dengan ini, saya sampaikan saja ini pada umumnya. Kita lihat H-index-nya adalah 36. Artinya ada 36 publikasinya selama ini yang disitasi sebanyak minimal 36 kali. Dari berapa banyak papernya, di sebelah kirinya itu ada ya, 232 dokumen. Dari 232 dokumen,
itu ada 36 dokumen yang disitasi paling sedikit 36 kali. Seandainya, ya, seandainya misalnya begini, ini orang punya 232 dokumen, tapi tidak ada yang mensitasi, berarti H-index-nya 0. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya hanya yang satu jumlah citasinya ini, kalau di sini jumlah citasi di mana? Coba ke atas. Ah, nih. Jumlah publikasinya disitasi sebanyak 4.777 kali. Namun, misalnya nih, ini misal, yang disitasi itu cuma satu paper. Dari 232, disitasi 4.077 kali. Tapi cuma satu saja. Maka, yang lain nggak disitasi maksudnya ya. Maka, berapa H-index-nya? 1, betul. Artinya hanya satu publikasi, H-index-nya hanya satu, karena hanya satu publikasi yang disitasi di atas satu kali. Itu namanya. Artinya apa? Semakin besar H-index, artinya tulisan dari orang itu semakin berkualitas. Ya, itu bagi sebagian orang ya, bagi ada yang menentang juga seperti ini, tapi saya gambarkan umum. Misalnya kita bandingkan, ini jumlahnya 232, H-index 36. Kita bandingkan yang satu orang lagi di bawah yang Hazanbek tadi. Kembali. Nah, itu Enslin. Coba kita lihat Enslin, kita klik Enslin. Klik aja namanya yang tadi. Langsung masuk. Kita lihat Enslin. Enslin di bawahnya, publikasinya nggak begitu banyak. Di Quantum Dot. Namun, di Quantum Dot, memang di Quantum Dot tidak banyak. Namun, orang ini punya H-index 60. Artinya dia banyak publikasi yang disitasi lebih dari 60 kali sebanyak 60. Ya. Memang publikasinya cukup banyak ya, 469 kan. Namun ada 60. Artinya orang ini sebetulnya lebih di atas yang tadi. Pengalaman penelitiannya boleh dibilang ya di atas dari orang tadi. Nah, ketika ada 2 buah paper, kalian bingung, saya mau baca grup yang mana dulu gitu ya. Ini debatable ya. Salah satu bisa dilihat dari sini, ya kadang juga nggak bisa. Tapi kalau mau dia lihat dari H-index-nya ketika bingung ya, kita lihat H-index-nya itu juga nggak masalah. Ya, saya nggak mau menekankan hal ini terlalu dalam. Intinya ada juga orang yang berpikir seperti itu untuk menyingkat waktu membacanya, ya, waktu mencari publikasinya. Nanti ketika sudah ketemu, Anda tidak perlu nyari-nyari seperti lagi. Ketika sudah ketemu, Anda perdalami saja, mau H-index-nya berapa, kalau menurut Anda ini suatu hal yang baik, ya, Anda tidak perlu lagi lihat H-index-nya, Anda tidak perlu lagi lihat yang lain. Tidak selalu yang dapat Nobel itu H-index-nya tinggi, itu tidak selalu. Jadi jangan terlalu juga terpengaruh bahwa harus H-index-nya tinggi, tidak. Ya. Tapi dilihat dari sisi kualitas dan kebutuhan kita terhadap tulisan tersebut. Baik, itu yang namanya H-index. Ada yang mau ditanyakan tentang H-index ini? Ini sudah pada hadir semua belum? Semua sudah mengisi ini absensi? Mudah-mudahan sudah ya. Waktunya cuma 15 menit saja, setelah 15 menit ditutup absensinya, nanti secara manual. Baik. Oke, kemudian kita kembali lagi. Coba saya share lagi. Ya. Baik. Kemudian kemarin kita sudah membahas beberapa paper. Ada artikel itu ya, karena jenis publikasi kita belajar, ada review paper salah satunya. Saya highlight di sini review paper. Kemarin kurang saya tekankan. Review paper adalah paper yang berisi rangkuman daripada paper-paper penelitian. Jadi ada research paper adalah paper yang ditulis berdasarkan hasil penelitian penulisnya.
Nah, review paper adalah rangkuman dari tulisan-tulisan hasil riset paper tersebut menjadi satu paper yang ya bisa merangkum itu semua. Nah, review paper ini sebaiknya kalian baca. Kenapa? Karena kalian tidak perlu lagi mencari paper-paper yang satu-satu seperti tadi. Indeks seberapa, ini yang bagus atau enggak, ini disitasi berapa kali gitu ya. Apabila review paper ini banyak disitasi, jelas review paper ini bermanfaat. Kalian baca yang ini, ya. Kalian baca dulu yang review paper sebelum membaca yang lain. Itu jalan yang tercepat. Bukan berarti Anda tidak boleh baca paper yang paper, tidak. Mulainya dari sini. Ketika Anda mulai dari review paper, Anda bisa melihat sebuah peta, sebuah cerita, ya, story dari penelitian di bidang tersebut, ya, di bidang yang dia bahas di dalam review paper. Nanti kalian bisa melihat, oh, yang ini ada di sini, yang ini ada di sini, tulisan ini ada di sini. Karena di dalam review paper tentu dia mensitasi paper riset paper. Baru kalian baca ketika kalian merasa, oh, tentang ini penting. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah si A. Nah, kalian baca. Lebih detail lagi di paper riset papernya. Ya. Tapi yang pertama kali saya harapkan kalian itu bacanya dari review paper. Dan ini saya kira kalian sudah paham. Namun, satu hal, paper-paper yang terbaru itu tidak ada di review biasanya. Ya. Review itu biasanya paling cepat itu 6 bulan lah. Jadi paper 6 bulan lalu itu baru keluar di review paper sekarang. Bahkan mungkin lebih lama lagi. Nah, di antara hari ini sampai 6 bulan terakhir, itu belum tentu ada di review paper. Nah, kalian fokusnya di situ. Untuk mencari yang baru itu dari yang tadi kita sudah paham. Ya. Paper baca, tapi biasanya untuk ya ada sih yang 4 bulan, 3 bulan juga. Kalau review paper cepat di-accept, biasanya bisa, tapi biasanya 6 bulan terakhir itu dia tidak masuk ke dalam paper tersebut. Nah, kalian harus fokuskan nyarinya 6 bulan terakhir itu, ya, karena itu yang baru. Oke, kemudian kita juga sudah bahas grup penelitian, ya. Jadi yang terdepan seperti orang main bola itu ada yang namanya bola muntah. Pernah dengar nggak bola muntah? Ada orang Bandung? Saya pengen tahu nih. Ini yang saya sama sekali belum bisa lihat, Yunita ya. Yunita bisa bersuara? Dari tadi nggak bisa. Muhammad Taifukur. Ada di chat katanya ada masalah Pak dengan kamera dan speaker. Oh gitu. Tapi bisa mendengar. Bisa kayaknya ya. Baik, Muhammad Taifukur Rahman. Anda posisi di mana? Saya di Bandung, Pak. Di Bandung. Orang Bandung ya? Orang Jepara. Orang Jawa Jepara. Tengah. Ada orang Bandung. Di Bandung itu kalau orang suka main bola itu disebut namanya bola muntah. Orang Indonesia juga kalau orang bilangnya bola muntah ya. Jadi bola muntah gini, temennya gitu ya, temennya atau siapa gitu bisa lawan juga. Yaitu biasanya temennya ingin mencetak bola, artinya dia menendang bola ke arah gawang. Tiba-tiba entah kipernya bagus atau di mana begitu ya. Ternyata ada bola yang memantul dari gawang ya, dari tiang gawang atau dari kiper yang nggak berhasil ditangkap. Kemudian Anda kebetulan ada di situ, kemudian Anda tinggal menendang ke gawang ya dan gol. Gitu. Nah, padahal orang yang tadi mensut pertama kali atau menendang ke gawang pertama kali, dia bawa dari belakang. Gitu. Dia gocek-gocek dari back gitu ya. Dari back itu dia gocek-gocek, ketemu lawan dia gocek-gocek gitu ya dengan susah payah sampai ke depan. Nah, Anda di depan itu nunggu kira-kira dia shoot kemana gitu, kemudian ada yang ya ini cuma analogi aja ya, ada bola yang muntah begitu ya, maksudnya yang
terpantul, kemudian ada di depan Anda bisa tangkap itu, kemudian Anda tendang. Ya, sehingga Anda bisa memasukkan sesuatu. Nah, saya buat analogi seperti ini, artinya apa? Ketika misalnya kita tahu nih, ada orang meneliti grup yang Anda tahu, wah dia itu grup yang emang terdepan di bidang ini. Kemudian dia publikasi something, ya. Dalam hitungan jam Anda tahu publikasinya. Nah, Anda bisa mengembangkan dari hasil penelitian orang tersebut, mencari kebaruan yang lebih baru dari penelitian terakhir. Saya yakin itu baru. Ya, itu kemungkinan barunya menjadi lebih besar dibanding kalian mencari-cari paper yang 10 tahun yang lalu. Nggak usah jauh-jauh, yang 3 tahun yang lalu. Anda cari aja yang setahun yang lalu. Anda cari paper yang setahun yang lalu, wah ini ada yang bagus. Ternyata Anda kelupaan untuk mencari paper-paper yang mensitasi paper tersebut. Ya, tiba-tiba, oh, ketika kita punya ide dari paper itu, oh ternyata ada paper baru yang mengerjakan sesuatu yang kita idekan. Itu menjadi suatu tidak baru jadinya. Tapi kalau kalian itu nanti membaca sebuah paper yang memang dia itu sudah terdepan, grupnya emang bagus, dia punya ide, kemudian kita belokkan sedikit saja nanti dari ide itu, kita tambahkan something, itu menjadi suatu kebaruan. Ya. Seperti itu. Kalau saya di bidang material, misalnya, si A menemukan material baru, namanya X. Cara buatnya pakai metode Y. Wah, kebetulan saya mengembangkan metode Y juga, tapi ditambah alpha. Kita punya metode Y ditambah alpha, suatu metode yang baru, tapi belum pernah melakukan X, material X. Nah, orang ini mengeluarkan material X, oh ternyata dia bisa pakai metode Y. Oh, kita ubah sedikit parameternya, kita pakaikan metode alfanya, itu jadi kebaruan yang baru. Kenapa? Karena X-nya sudah baru. Gitu ya. Nah, di sini seperti yang bola muntah tadi, Anda tidak perlu menggiring dari bawah belakang, mencari-cari tahu bagaimana metodenya supaya berhasil gitu ya, meramu membuat X. Tinggal baca, oh metodenya begitu toh. Kalau gitu saya tambahin. Yang paling simpel saya beritahu seperti ini. Misalnya dia membuat material X tadi, dia buat sampai suhunya 500 derajat saja. Misalnya 300, 400, 500 dia lakukan. Tapi dia tidak lakukan yang 600. Menurut teori kita, gitu ya, pemahaman Anda misalnya, 600 ini menarik untuk diteliti. Kenapa? Saya yakin dia punya sesuatu yang berbeda. Gitu ya, punya sifat yang berbeda. Kemudian Anda rubah, Anda tambahkan. Kalau 600 sebegini hasilnya. Itu saja sudah sesuatu yang berbeda. Itu menjadi ide baru untuk penelitian kalian. Jadi dimulai dari situ. Nah, mengenai ide ini, mungkin sebaiknya saya bahas dulu ya, baru saya bicara seperti itu. Tapi intinya saya mengenalkan dulu sedikit bahwa penelitian itu harus ada ide yang baru. Harus ada yang namanya novelty atau kebaruan ya. Ada kebaruan ya, ada novelty gitu ya. Sehingga yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa menulis publikasi. Jadi publikasi itu emang harus baru. Kalau tidak baru namanya praktikum. Ya. Jadi kita bukan untuk main praktikum, tapi penelitian. Ya, beda. Ya. Tapi saya yakin kalian sudah paham ini sehingga kalian sudah melakukan, ada hasilnya. Nah, kalau sudah ada hasilnya bagaimana? Sama, masih bisa dikembangkan lagi dengan ide-ide yang baru. Sehingga kualitas penelitian kalian menjadi lebih tinggi. Misalnya, saya mengerjakan ini, ternyata ada paper yang baru. Oh, mungkin ide dia bisa kita terapkan di kita, supaya kualitas penelitian kita lebih naik, lebih tinggi. Itu salah satunya. Atau kalian bisa menambah
data atau membuat ide lain atau membuat publikasi lain, sehingga publikasi nggak cuma satu, publikasinya bisa 6 misalnya, ya, bisa 7, bisa 8, mungkin lebih dari itu. Ya, dalam waktu 3 tahun bisa nggak? Insya Allah bisa, karena ada yang bisa, gitu ya. Kalau saya dulu lulus dengan 6 publikasi S3, ya, itu tidak ada penelitian dari S2-nya, semua dari S3 dalam waktu 3 tahun bisa 6 publikasi, dan mudah-mudahan kalian juga lebih dari itu, ya. Baik, nanti kita bahas mengenai ide baru, apa sih ide itu gitu. Tapi kalian sebetulnya sudah bukan di situ posisinya karena sudah punya penelitian, data penelitian, tapi nggak apa-apa ya. Untuk penelitian berikutnya mungkin ini suatu hal yang perlu. Saya nggak tahu apakah ini pernah dibahas di metode penelitian atau enggak. Kalian kalau misalnya ada info tentang sudah belajar metode penelitian, mungkin boleh sharing apa saja yang disampaikan di sana supaya tidak tumpang tindih ya, sehingga saya tidak terlalu fokus di sana. Tapi kalau kalian minta, ya nanti kita cerita tentang bagaimana sih mencari ide itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru review ya. Silakan, supaya nggak dari saya saja, dari kalian juga ada ya. Ini kayaknya pada pendiam semua ya. Baik, kemudian ini adalah tugas minggu lalu. Saya melihat kalau sampai tadi siang, itu baru 1 orang yang mengirimkan tugasnya. Ya, mudah-mudahan sudah semua. Sudah ada berapa orang, Fit, yang submit sekarang? Terakhir 4 orang, Pak. 4 orang, baik. Dari 10 orang ada 4 orang. Silakan yang 6 lagi untuk segera submit. Ya. Kita tunggu sampai sore nantilah. Baik, apa saja? Ya, coba saya. Sudah ada 5. Saya buka ya. Sudah tahu kan ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ini kelihatan nggak? Masih slide yang tadi, Pak. Oh, masih yang tadi. Oh ya, ini sudah terlihat, Pak, baru. Baik. Baik, tugas pertama ya. Tugas pertama. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda sudah mengaktifkan alert di Scopus, Google Scholar, atau Web of Science? Gitu ya. Saya mendengar ada cerita, Pak, saya belum punya akunnya di Scopus, maka kalian harus membuat akunnya dulu. Bagaimana cara membuat akunnya? Pak, saya nggak bisa kalau dari luar kampus. Silakan menggunakan VPN. Pernah mendengar VPN? Ada yang belum? Saya mau tanya nih, siapa yang belum bisa daftar di Scopus atau punya akun di Scopus? Sebetulnya punya akun di Scopus itu nggak masalah ya, dari luar ITB juga. Namun untuk bisa mengaksesnya, Anda harus mendaftarkan dulu ya. Saya nggak tahu bagaimana waktu itu, saya tidak pernah mendaftar. Ketika saya menggunakan email saya, ternyata bisa. Gitu. Coba siapa di sini yang belum bisa? Ngacung? Saya, Pak. Feriska belum ya? Ya, belum, Pak, karena harus mengaktifkan VPN dulu katanya, Pak. Ya, tapi account-nya udah bisa, saya pakai Gmail aja, bisa bikin account di Scopus. Baik, oke. Jadi akun daripada Scopus supaya bisa diakses ya dari luar, syaratnya adalah akun dengan email address sekolah kampus. Ya. Jadi kalian jangan pakai Gmail, tapi menggunakan email di kampus yang ada itb.ac.id-nya. Kalau tidak, itu harus diverifikasi ke adminnya. Saya dulu nggak pernah meminta verifikasi, tapi karena saya mendaftarkan pakai veri@fi.itb.ac.id, entah gimana, saya bisa akses dari rumah.
Silahkan dicoba. Ada yang pernah nyoba nggak pakai email student TBACID? Ya. Kalau nggak bisa, tanpa harus ada akun, itu juga bisa masuk ke buat VPN. Cuma untuk membuat alert itu kalau nggak salah, ini nggak perlu langganan. Perlu langganan nggak, Bet? Perlu ya? Pak, ya. Baik. Oke. Kalau memang nanti di Scopus belum bisa, Anda bisa pakai yang di Google Scholar, atau sebaiknya mungkin pakai yang di Dimensions.ai. Ya. Dari sana juga bisa. Jadi sebetulnya tidak perlu ya di sini harus di Scopus. Anda boleh, Pak, saya sudah membuat alert di Dimension misalnya, terkait topik penelitian Anda. Nah, saya ingin tahu berapa jenis alert yang Anda sudah daftarkan. Ya, saya minta minimal 5. Bisa kata kuncinya, bisa nama grupnya, bisa kata kuncinya bermacam-macam, bisa nama jurnalnya dikunci dengan keyword dan seterusnya. Silakan nanti ditulis di sini. Kemudian ini nggak hanya di Scopus, silakan yang lain juga bisa digantikan dengan yang lain. Tapi saya harapkan memang dari Scopus karena ITB berlangganan, minimal Anda tahu, ya, Anda boleh pakai Dimension yang gratis. Anda boleh menggantikannya dengan itu untuk mensertakan halaman foto scan. Kemudian cukup foto ya, nggak perlu PDF juga. Kemudian apakah Anda telah menemukan paper berpredikat baik yang terkait dengan penelitian Anda? Ya, boleh dengan jumlah sitas yang banyak, grup terdepan. Oh, misalnya ada, maka Anda tuliskan ya. Sebetulnya yang ini yang di atas ini sebetulnya nggak perlu ditunjukkan, tapi pasti dapat iya ya, pasti iya. Nah, Anda diminta menuliskan 5 paper ya. Dimulai dari misalnya judulnya, ya, boleh nama grupnya siapa atau nama autornya, seperti Anda menulis citasi saja. Tahunnya, terus nama jurnalnya, boleh dia dimasukkan kuartilnya, impact faktornya sekian, dan jumlah citasinya sekian. Sehingga saya bisa tahu kira-kira, oh iya, jurnal ini sudah on the track, gitu kan. Nggak harus tinggi ya, jumlah citasi juga sedikit juga boleh. Cuma di sini kalau Q4, nanti saya akan tanya, mengapa Q4 itu saja. Kalau Anda bisa meyakinkan saya bahwa meskipun Q4 tapi jurnal ini bagus, nggak masalah. Ya. Tapi saya ingin alasan. Entah alasannya dia adalah grup yang terkenal atau memang cuma ada itu, nggak ada lagi Q1, Q2, Q3, hanya Q4, atau dan lain sebagainya. Alasannya ingin saya tahu. Baik, grup penelitinya bagaimana? Gitu ya. Siapa saja grup peneliti di bidang Anda? Ya, ada kalau bisa 5, boleh ya. Bisa 3 gitu ya, beberapa lah gitu, jangan cuma 1. Boleh misalnya kalau kemarin itu ada yang menjawab Pak Zaki Suud misalnya, ya boleh dimasukkan ke sini. Karena memang kenyataannya demikian. Kemudian tuliskan nama jurnal di bidang Anda. Ya, sebetulnya nama jurnal di bidang Anda yang Q1 gitu ya, yang terbaik itu. Kemudian kalau bisa diberi tanda yang jurnal yang ingin kalian tuju. Mas, saya punya paper saya pengen ditujukan ke jurnal Nature Materials. Kalian beri tanda, misalnya dengan bold ya, diberikan bold saja. Oh, Anda pengen ke Nature Materials ya. Mudah-mudahan ya. Ya minimal Q1 ya. Coba saya ingin tahu siapa yang ingin submit ke jurnal Q1.
Ani, baru Ani, Feriska, Fikri. Cuma itu, cuma 3 yang mau kick 1. Yang lain belum PDK. Yang Fitri juga ikutan. Azwar, oke. 4. Cuma 4. Yang ke Q2, kalau gitu Q2 lah, sisanya. Mana Q2? Siapa yang mau Q2? Nggak ada. 1. Yunita. Ada berapa sih sekarang? 1, 2, 3, 4. Ada berapa orang, Fit, yang hadir? Ntar kok di sini saya nggak lihat ini. Partisipannya 7 berarti ya? 7, iya. Jadi 7. Tadi 4 Q3. Q1 4, Q2 1. Berarti ada 2 lagi. Yang 2 lagi ini Q3 kah? Siapa yang ke Q3? Bicara aja tuh, nggak usah. Atau yang mau ke Q4? Baik, kalau Q3, Q4, nanti nggak lulus ini. Mata kuliah aja. Jadi minimal Q1, Q2 ya. Kita ya bisa lulus Q3, Q4 juga. Ya, tidak masalah. Tapi kita targetkan Q1 atau Q2 ya. Ini Pak, mau tanya Pak. Nanti itu ya, papernya silakan. harus sampai accepted ya Pak? Atau cukup sampai di submit saja? Nah, cukup disubmit saja. Nanti saya akan sebelum submit bisa menilai. Ya. Jadi bukan berarti ketika submit Anda lulus. Ketika submit Anda lulus kuliah ini, tapi bukan berarti Anda dapat nilai A. Nanti saya lihat papernya. Kalau papernya Anda yang bagus, tiba-tiba pengen submit gitu ya, misalnya di dalam paper itu tidak ditulis metodenya, kemudian Anda bilang, Pak, saya sudah submit, gitu, itu tidak saya terima dapat nilai A ya, begitu ya. Atau misalnya ketika submit saya lihat cek ternyata ada beberapa bahasa Indonesia di dalamnya, padahal harus bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, maka tentu nanti penilaiannya berkurang. Cukup submit ya, untuk lulus cukup submit. Tapi kalau kalian ingin lulus S3-nya harus sampai accepted. Itu udah jelas ya. Jangan cuma submit. Baik. Ini sudah paham ya mengenai tugasnya, kita akan lanjutkan. Oke. Saya share dulu. Oke, ada beberapa yang belum. Sudah ya. Oke. Yang sudah, Fit, bisa dibacakan siapa yang sudah, Fit? Saya pengen ngecek kalau begitu. Misalnya. Mungkin nanti bisa dipresentasikan. Yang sudah mengisi itu 1 Pak Ani, 2 Antai. Oh, bisa dilihat dari sini ya. Ini. Muhammad Suroman, Nuril. Sudah 6 ya, sudah 6. Ada 5 Pak Ani, Nurilnya 2 kali. Oke. Ini bisa kelihatan? Oh, belum saya lihat. Ini hasilnya. Nggak kelihatan ya kalau dari sini ya. Saya perlu akses ya. Nggak bisa kelihatan, Fit. Tolong di ini kan ya. Baik,